Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa kita dan Bapak Ibu sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama ayat 20, beginilah dikatakan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya karena Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sangat mudah untuk berjanji tetapi sulit untuk menepatinya. Bahkan sejumlah orang mungkin pernah mengalami janji palsu yang dibuat seseorang hingga menimbulkan perasaan sedih, kecewa, marah, bahkan ada yang bunuh diri. Janji palsu dapat diberikan sebagai sebuah janji yang dibuat seseorang, namun sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh menepatinya. Itu bisa terjadi dalam berbagai hal, baik persoalan asmara, pertemanan, ataupun pekerjaan. Sebagai contoh, seseorang telah mengubah janji palsu, tetap setia pada satu pasangan, namun kenyataan justru berbanding balik. Karena sering dikecewakan dengan janji-janji palsu, terkadang kita juga menjadi sulit mempercayai janji-janji Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan saat ini menegaskan bahwa di dalam Kristus semua janji Allah adalah ya dan amin. Iya artinya memperlihatkan kesediaan dan keteguhan hati Tuhan untuk melakukannya. Sedangkan amin menandakan kepastian bahwa janji itu benar-benar berlaku bagi kita. Itulah jaminan bagi kita bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Semua janji Allah yang pernah diungkapkan, diutarakan, dijanjikannya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi oleh Allah. Seperti yang dikatakan oleh Salomo di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 56b. Terutama janji-janjinya tentang keselamatan manusia sudah digenapinya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, kita sering lupa bahwa Tuhan jauh berbeda dengan kita. Dia adalah pribadi yang sempurna, demikian juga dengan setiap perkataan atau ucapannya. Dan semua yang Dia sampaikan itu tidak dapat kita posisikan sama dengan kita. Kita tidak bisa memposisikan Tuhan seperti kita manusia. Janjinya adalah janji yang murni dan telah teruji. Dan Tuhan sudah layak untuk dipercayakan dan memang layak untuk dipercayai. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Mazmur 12 ayat 6 dan 7. Dia tidak pernah melupakan apapun yang telah Dia janjikannya kepada manusia, kepada kita. Hanya terkadang kita yang tak dapat mengerti dan memahami maksud dan rencana Tuhan atas hidup kita. Karena kenyataan hidup yang kita alami saat ini tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga kita berpikir bahwa Tuhan telah melupakan janjinya. Saudara-saudari, di tengah dunia yang penuh dengan pengingkaran janji yang sering mengecewakan kita, kita diarahkan oleh
firman Tuhan kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Karena Allah selalu setia menepati janjinya. Jangan goyah dan tawar hati terhadap semua janji Allah yang telah tertulis, tertuang di dalam Alkitab. Tetapi setialah, tetaplah percaya, dan teruslah taat terhadap firman-Nya. Jangan fokus pada kapan janji itu digenapi. Fokuslah bagaimana kita menyiapkan diri hingga janji itu tergenapi. Pastikan bahwa diri kita siap saat hal itu terjadi dan kita senantiasa memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Karena pasti Tuhan akan menepatinya. Mari bersukacita memulai aktivitas satu hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.